Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du fa ya khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat, mudah untuk bisa kembali menunaikan kewajiban kita sholat wajib berjamaah maghrib kemudian menunaikan hajat kita menuntut ilmu di majelis taklim ini. Salawat kemudian salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan setelah ada beberapa jeda karena acara yang kita tunggu-tunggu harus dibatalkan qadarullah. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan apa yang menjadi kebutuhan kita bersama, belajar dan menuntut ilmu bersama. Kita akan sampaikan lanjutan pembacaan dan keterangan kitab Sifatus Saja Syarih Syekh Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Dan sebelumnya ada request dari panitia apa teman-teman ini dari sebagian Masya Allah. Ada request dari sebagian yang menghajatkan kita sepil nanti pembahasan nisfu Sya'ban di mana alhamdulillah di malam hari ini bertepatan dengan 14 Sya'ban atau biasa disebut dengan nisfu min Sya'ban qadarullah juga hari Kamis malam Jumat. Ini satu keistimewaan yang luar biasa yang insya Allah nanti kita akan sampaikan secara sederhana tapi mengena kepada sub pembahasan intinya, sehingga kita bisa mempunyai informasi yang valid, pengetahuan yang menyeluruh dan wawasan yang luas tentang amalia-amalia yang memang walaupun kita tidak mengerjakannya, kita tahu dasar-dasar dan juga argumentasi dari saudara-saudara kita di dalam pengamalannya. Sebelumnya kita akan sampaikan dulu tadi spill dari pembahasan malam nisfu Sya'ban. Karena saya tidak punya kitabnya, saya mencari referensi dari satu makalah dari teman media kami Abdul Wahid Al-Faizin. Beliau pakar fikih dari LPNU Jawa Timur, termasuk pengarang kitab-kitab kontemporer tentang fikih muamalah, fikih munakahat sampai jenazah, dan ada buku bagus dari beliau nanti di Kelazizan fikih zakat kontemporer. Nah, itu yang harus kita cari referensinya, karena kalau kita membaca kitab klasik seperti yang ada di depan kita ini, tidak didapatkan permasalahan yang ada pada suasana yang kita hadapi hari ini. Maka butuh orang-orang yang sudah mempunyai kapabel dan juga kompetensi untuk bisa mencarikan dari nas-nas kitab klasik tadi, sehingga menjadi orean-orean kontemporer yang mudah kita fahami, otomatis tidak menyelisih syariat
Salah satu dari kecerdasan Imam Asy-Syafi'i mampu mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat yang bukan ayat hukum. Nah ini Pak. Ini kan awake dhewe kadang krungu narasine wae rak gagas, tapi orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala itu langsung pointernya ini ketemu gitu. Nah, maka untuk ya menutup kekurangan kami, kita bacakan makalah orang lain tadi. Ya, supaya kita bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang kita sampaikan ya. Jadi saya tidak ngaku-ngaku, tapi saya sebut ya sumber utamanya sehingga nanti kita bisa mengambil kemanfaatan dari makalah beliau yang akan kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Di kesempatan malam hari ini kita bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban yang masyhur di antara masyarakat kita. Ada penghormatan yang lebih dalam tanda kutip sebagaimana yang kita saksikan di daerah kita masing-masing. Hadis tentang nisfu Sya'ban banyak sekali yang palsu. Ya, catatan ini ya, banyak sekali yang palsu. Di antara kebanyakan hadis yang palsu tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, ada beberapa hadis dan terbilang banyak yang statusnya itu dhaif. Di dalam kaidah al-hadis, ilmu hadis, apabila didapati hadis yang dhaif tapi jumlahnya banyak, maka status hadis tadi bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Itu ya. Jadi ada banyak hadis yang palsu. Kalau yang palsu kita sudah nggak bahas karena memang tidak hadis, namanya juga palsu. Tetapi ketika kita menemukan beberapa referensi dari kitab hadis ada yang berstatus dhaif, ternyata jumlahnya banyak. Maka di dalam ilmu hadis kita bisa mengambil satu kaidah, apabila banyak didapati hadis dengan status dhaif, maka status dhaifnya bisa naik menjadi hasan karena banyaknya hadis lewat periwayatan jalur-jalur yang banyak tadi. Maka kalau hadis dhaif saja di dalam bab amal boleh diamalkan oleh jumhur ulama, apalagi ketika meningkat menjadi hasan statusnya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ada hadis palsu, ada hadis dhaif, lalu ada juga hadis yang menaik tingkatnya menjadi hasan li ghairihi tadi, ada juga yang memang status hadisnya sudah hasan. Ya. Atau satu hadis yang memang statusnya sahih. Dalam Sahih Bukhari ada periwayatan dari Imam Muslim ya. Allah memandang setiap hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni setiap ya yang ada di dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu, kecuali limusyrikin, bagi orang yang melakukan kemusyrikan. Yang kedua, mahasin. Apa itu mahasin? Masahin, maaf ya, masahin. Apa itu mahasin? Masahin tadi orang-orang yang mengadu domba, mengupayakan sesuatu kegaduhan atau menjadikan satu lingkungan tidak nyaman. Maka itu disebut dengan masahin. Nah, orang yang mengadu seperti tadi antara umat Islam atau dengan yang lainnya itu termasuk kategori yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini hadisnya sahih ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, di dalam kitab sunannya, juga Muslim di dalam sahih Muslimnya. Mengawali dari pembahasan malam nisfu Sya'ban ini, tadi kalau kita sudah sampaikan ada banyak hadis palsu, ada banyak yang dhaif juga. Kemudian karena banyaknya peringkat dhaif tadi,
bisa masuk menjadi hasan li ghairihi. Ada yang memang sudah berstatus hasan. Ada juga yang memang status hadisnya sahih. Maka ya, dari uraian yang kita sampaikan tadi, otomatis amaliyah di malam nisfu Sya'ban menurut syariat itu dianjurkan. Satu itu pointernya ya. Nah, apakah ada kekhususan dengan amalan-amalan tertentu? Nah, ini nanti kita jawab terakhir ya. Setelah kita sampaikan beberapa referensi yang akan kita jadikan satu pegangan di dalam meyakini bahwa amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita atau kita nanti malam yang biasa melakukan ya satu ibadah sunnah, bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan memang ada niat untuk melibatkan amal tadi dalam pengagungan malam nisfu Sya'ban ya. Kita sudah biasa bangun malam nih, tapi kerentak ning awake dhewe. Wah, alhamdulillah ki ngepasi nisfu Sya'ban. Berarti kan ono kaitane itu. Ah, maka walaupun kita enggak bermaksud ya takdim secara terpisah atau secara khusus terhadap malam ini, tapi karena ada keterkaitannya, maka tersebut di dalam niat kita. Apakah yang seperti itu dibenarkan? Maka itu termasuk di dalam keutamaan malam nisfu Sya'ban itu sendiri, terlepas dari pengkhususan amal-amal tertentu nantinya. Di dalam kitab Imam Syafi'i menuliskan ya, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah awwalu lailatin min Rajab wa lailati nisfi Sya'ban walailatil jum'ah, walailatil fitri, walailati an-nahri ya. Kata Imam Asy-Syafi'i ini juga senada atau selaras dengan hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Amru bin Umar sahabat Abdullah bin Umar ya, yang menyebutkan di dalam asar beliau ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 5 malam yang ketika kita berdoa di malam tersebut, doa kita tidak tertolak. Malam apa saja? 1 malam 1 Rajab. Yang kedua malam Jumat. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Yang keempat malam Idul Fitri. Lagi ya, awake dhewe nek itikaf malamnya wis do kesusu Bali. Padahal ini doa yang mustajab ya, amalan yang istimewa ya. Yang terakhir malam Lailatul Nahrin, malam Idul Adha. Ini yang keutamaan yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan athar ya, perkataan sahabat dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tadi. Maka setelah kita melihat satu asar dan juga perkataan dari Imam Asy-Syafi'i ini ya. Kalau tadi sahabat ini adalah imam, kira-kira golongan salaf atau bukan ini, Pak? Golongan salaf enggak ini? Salaf. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku bermanhaj salaf tapi nolak amaliyah, nah ini malah bertentangan dengan orang-orang salaf. Sahabat salaf. Terus Imam Syafi'i itu itba'ut tabi'in, juga golongan salaf. Nah, mereka meriwayatkan bahwa ada 5 malam yang ketika kita berdoa di malam tersebut Allah tidak akan menolak doa kita. 1 malam 1 Rajab, yang kedua malam Jumat, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam hari raya Idul Fitri, yang kelima Idul Adha. Nah, alhamdulillah sekarang ini bertepatan keutamaannya dengan 2 malam sekaligus. 1 malam Jumat, nomor 2 malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi nanti ada keutamaan yang terkumpul, Pak. 1 orang, nomor 2 waktu, nomor 3 tempat. Orangnya soleh nih, ora usah nganggo neko-neko, dongo mesti istijabah. Pas ketemu karo dino
Kemis malam Jumat, pas ketemu dino nisfu Sya'ban, pas ketemu waktu sepertiga malam yang terakhir, pas neng panggonan neng Mekah, po neng Madinah, po neng Masjidil Aqsa. Ayo, istimewa ndak itu, Pak? Oh, subhanallah, itu istimewa sekali. Lah nek awake dhewe rumangsa ora soleh, kan harus cari tempat atau waktu tadi, Pak. Ya kan? Karena kalau orang yang sudah soleh berdoa dengan kondisi apapun Allah akan mendengar. Maka kalau kita sudah merasa atau ngerumangsani, ya, mengakui kalau kita belum soleh, maka kita harus cari tadi waktu atau tempat. Nah, qadarullah di sini nih tempatnya nih. 1 malam Jumat, nomor 2 malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau di dalam hadis yang lain, ya, juga disebutkan di antara keistimewaan malam nisfu Sya'ban, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban fayaqumu lailatuha wasumu yaumaha fa innallaha ta'ala yaqul ala min mustaghfirin fa'aghfiru lahu ala min mustarzikin fa'arzuqu lahu ala min sa'ilin fa'utiyahu ala kada hatta yatlu al-fajr. Kalau datang malam dari setengah nisfu min Sya'ban sekarang, maka dikatakan faqumu lailataha, hidupkanlah malamnya, wasumu yaumaha, dan puasalah di siangnya. Berarti kapan? Besok. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersabda atau berfirman, adakah orang yang meminta ampun, pasti akan aku ampuni dia. Adakah orang yang meminta rizki, pasti akan aku beri dia. Adakah orang yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri dia. Dan perkataan-perkataan yang semisal itu sampai terbit fajar. Bedanya apa, Pak, dengan hadis nuzul? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Lalu, ya, kapan? Di sepertiga akhir malam. Lalu dikatakan di dalam hadis tersebut, siapa yang beristighfar pasti aku akan ampuni. Siapa yang meminta akan aku kasih. Siapa yang meminta rizki akan saya beri rizki. Lalu bedanya apa dengan sepertiga akhir malam, Pak? Bedanya kalau Lailatul Nisfi Sya'ban itu dimulai ketika matahari terbenam. Ketika sudah disebut malam, maka mulai waktu itu berjalan dan di-on-kan bahasanya, ya. Masanya diaktifkan. Maka semenjak matahari terbenam masuk waktu maghrib sampai nanti fajar sidik terbit pertanda waktu subuh, otomatis sepanjang malam ini Allah akan menerima apa yang menjadi hajat kita dan memberi apa yang kita pinta dan mengampuni permintaan ampun kita. Nah, itu bedanya kalau di malam yang selain malam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, malam hari raya, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat, malam 1 Rajab, maka berlaku setiap hari tapi cuma di sepertiga akhir malam saja. Kadang-kadang kita pas nyenyak-nyenyaknya tidur, kadang-kadang kita pas capek-capeknya sehingga tidak bangun, atau memang rata utangi, Pak. Wallahu alam, ya. Ya, ini jadi koreksi bagi kita. Maka apabila di malam nisfu Sya'ban dan 5 malam yang tersebut tadi, aktivitasnya dimulai semenjak matahari terbenam. Maka kalau ada orang yang ba'da maghrib langsung, ya, bermujahadah dengan tilawah, dengan sholat sunnah, dengan bersedekah dan aktivitas ketaatan yang lain, maka otomatis itu sudah merupakan salah satu cara menghidupkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Mantuk ya Pak. Malam apa? Nisfu Sya'ban. Ya begitu, ya. Nah, maka itu perbedaan antara setiap malam di sepertiga akhir, ya, atau
bandingannya dengan malam nisfu Sya'ban. Bahkan kalau kita ingin mengkonversi hujah-hujah yang kita sebutkan tadi, sedangkan Syekh Al-Albani sendiri sebagai rujukan teman-teman kita ya yang menolak kebanyakan dari amaliyah nisfu Sya'ban. Ini rujukan mereka ya. Kalau kita juga merujuk kepada beliau karena beliau apa Pak? Ilmuwan ya, pakar hadis. Kenapa tidak kita ambil ilmunya? Kita nggak menolak orang siapapun ya. Tapi ketika ada orang yang menjadikan ya figur Al-Albani sebagai sentral keilmuan, kita juga bisa mengambil ya manfaat dari beliau, bahwa di dalam ya kitab beliau disahihkan ya oleh beliau di dalam salah satu kitab karangan beliau ya, hasan sahih statusnya hadis ini. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yatlullah ila jami'i khalqihi lailatun nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au masyakhin ya, au mahasin, rawahu at-Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Nah, ini hadis ini sahih menurut Imam Al-Albani. Apa kata Nabi menurut periwayatan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, pada malam nisfu Sya'ban Allah melihat kepada semua makhluknya lalu mengampuni semua. Syaratnya Islam, syaratnya beriman pasti itu ya. Maka bagi semua orang yang mempunyai keimanan dan keislaman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dua golongan yang melakukan kemusyrikan dan juga menebar kebencian antar sesama umat Islam. Jadi kalau sekarang kita ya beristighfar, terus tulus di dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meminta, otomatis setelah kita taubat Allah akan mendengar dan mengabulkan apa Pak? Permintaan kita, karena kita sudah tidak termasuk golongan musyrik atau masyakhin tadi, orang yang menebar kebencian di antara umat Islam. Nah, jadi hadis ini apa Pak? Sahih. Nah, jadi kalau tadi ada hadisnya ada sih malam nisfu Sya'ban, ternyata ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang hasan li ghairihi, ada yang sahih. Maka mengamalkan keutamaan malam nisfu Sya'ban hukumnya sunnah. Begitu ya. Nah. Lalu apakah ada contoh dari generasi salaf yang merayakan nisfu Sya'ban? Nah, ada enggak ini ya, generasi orang-orang dulu yang termasuk dalam kategori salaf merayakan atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan juga puasa di siang harinya. Dikatakan walailatul nisfi min Sya'ban kana tabi'una. Ingat ya, ini adalah tabi'in min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum yu'addimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadati wa anhum ahdun nas fadliha wa ta'dhimiha ya. Di malam nisfu Sya'ban adalah para tabi'in dari golongan ahli Syam, penduduk kota Syam, sebagaimana Khalid bin Ma'dan, Makhul dan Luqman bin Amir dan selain dari mereka, semua mengagungkan dan bersungguh-sungguh di dalam malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Dan sebagian dari mereka mengambil keutamaan dari mereka dan juga mengagungkannya. Jadi ini sudah jelas ya. Tadi ada hadisnya, ada contohnya dari para salaf ya. Sedangkan sahabat Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab mengatakan ada 5 malam yang tidak tertolak doa. Imam Asy-Syafi'i juga menuliskan di dalam kitab Al-Umnya. Kemudian ada juga pendukung dari hadis hasan maupun yang sahih yang kita jelaskan tadi ya. Nah, Ibnu Rajab melanjutkan bahwa para tabi'in berkumpul berjamaah di masjid beribadah di dalam
malam nisfu Sya'ban dengan menggunakan pakaian terbaik dan berhias ya, sampai ketika fadilahnya yang besar tentang malam nisfu Sya'ban tadi diketahui oleh para tabi'in, mereka menyempatkan untuk datang ke masjid, tidak hanya datang untuk beribadah saja tetapi menggunakan atribut terbaik mereka, pakaian yang paling baik, memakai wangi-wangian, dalam kondisi sudah suci berjalan dari rumah. Maka mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban semenjak tenggelamnya matahari sampai datang waktu fajar. Nah, pertanyaannya Pak, ada enggak waktu nisfu Sya'ban diisi dengan ibadah-ibadah khusus? Atau boleh enggak? Kalau di kampung-kampung kita nisfu Sya'ban biasanya apa Pak? Maca Yasin ping 3, ba'da maghrib, terus sholat tasbih, terus apa boleh Pak? Sholat hajat, terus apa lagi? Boleh enggak yang seperti itu? Boleh. Mosok siji tok. Diterangkan di dalam artikel ini bahwa orang-orang yang melakukan membaca Yasin 3 kali ba'dal maghrib sampai menjelang isya itu adalah ijtihad dari ulama. Kenapa mengambil Yasin? Karena fadilah dari Yasin, hadisnya sahih. Barang siapa membaca Yasin di malam hari, maka keesokan harinya dia sudah diampuni oleh Allah. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan malam Jumat ya, tapi fadilah surat Yasin. Ketika dibaca malam hari, besoknya sudah diampuni oleh Allah SWT. Maka ulama mengambil satu ijtihad, satu kesimpulan, kalau keutamaan Yasin di hari-hari biasa saja sedemikian mulia, maka apabila ditempatkan di malam yang mulia pasti efeknya akan luar biasa. Maka biasanya orang-orang meniatkan satu, bacaan Yasin supaya dosa-dosa kita diampuni. Kedua, supaya rezeki kita melimpah. Yang ketiga, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekali lalu niat, sekali lalu niat, atau niat dulu lalu baca, niat dulu lalu baca. Nah, yang paling efektif baca sampai terakhir ya, lalu berdoa, ya Allah, saya minta segala dosa dan kesalahan kekhilafan kami diampuni. Nah, seterusnya seperti itu. Saya minta rezeki halalan thayyiban mubarakan, terus wasian ya. Ora entek-entek pokoknya. Ya pokoknya sak bahagiamu lah jaluke ya. No limit ya, sak bahagiamu. Pokoknya minta apa? Ya, minta apa aja. Dan biasanya kalau ini diniati untuk apa Pak? Mencari pembuktian, biasanya Allah akan buktikan. Ya, awake dhewe kan belum tahu apa Pak? Jajal gitu. Oh, Nabi Ibrahim saja minta bukti kok ya. Ya. Kaifatuhil mauta. Ya Allah, saya ingin menyaksikan bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati. Ya. Ditanya sama Allah, afalam tu'min, apa kamu enggak percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Litatma'inna bihi qalbi, supaya hatiku tenang. Biasanya wong nek wis nyatake iki wis yakin. Nah, yakin itu sama dengan tenang tadi. Ora bakal ngono, mesti ngene. Karena apa? Yakin. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, sekali saja minta pembuktian. Tapi ojo dibalen-baleni ya. Kalau sudah dibuktikan sekali ya sudah. Itu supaya kita tenang bahwa Allah itu mujibud dakwah. Betul-betul mengabulkan, memberi apa yang kita pinta. Bahkan ya untuk awam itu biasanya fantastis Pak. Kalau kita sudah ngaji itu ya ketoke rak dilegeo karo Gusti Allah ya. Mergone imane wis stabil ya. Tapi kalau baru hijrah itu ya, kan kita ada podcast kemarin saya lihat ya. Ada seorang artis baru hijrah. Dia ingin membuktikan bahwa Allah itu maha mengabulkan doa. Maka dia minta dengan permintaan yang dia dalam hatinya tidak mungkin. Ya,
pengen rumah mewah, pengen mobil mewah, pengen harta melimpah, bisa dimudahkan beribadah. Kabul loh Pak. Ya. Karena apa? Tadi pembuktian. Nah, kalau sudah dibuktikan kok main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, biasanya dibalikkan. Sebagaimana kaumnya Nabi Isa alaihissalam ketika meminta jamuan dari atas langit. Mereka mengatakan, terakhir saja ya Isa, supaya kami tenang dan saya meyakini engkau Rasulullah. Maka apa kata Nabi Isa? Kalau betul-betul Allah menjawab doa kalian dan setelah itu kalian ingkar, maka Allah akan mengadabmu dengan adab yang belum pernah ditimpakan kepada seluruh kaum. Begitu Pak. Berarti kalau yakin ya wis ya, aja dibulan baleni begitu ya. Nah, maka satu, minta ampun. Nomor dua, atau dibolak-balik tidak apa-apa Pak. Yang penting doa-doa yang baik. Ya, doa-doa yang baik. Nah, ini tim program dan pengembangan ya. Dongone sing tenanan. Dongone sing tenanan. Ya, dongone sing tenanan. Kenapa harus Yasin? Karena fadilah dari Yasin yang luar biasa. Kita baca saja, besoknya kita diampuni oleh Allah. Keutamaan malam nisfu Sya'ban, kita minta apa saja akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Maka ketika kita sudah mempunyai amaliyah yang kita rutinkan setiap hari, ada sholat malam, ada sholat witir, ada tilawah. Ya malam nisfu Sya'ban dengan yang lainnya tuh nggak ada bedanya sih Pak. Awake dhewe ngalbo ora nisfu Sya'ban, terus Lailatul Qadar, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena setiap hari kita sudah mengamalkan amal-amal yang sudah memang menjadi kebiasaan kita. Nah, ini disampaikan dan digalakkan di tengah masyarakat kita. Memang ulama-ulama kita itu berbelas kasihan kepada mereka. Mbok yo setahun pisan lah ben duwe momen. Begitu Pak. Awake dhewe kan ra gagas tekan kono ya. Wah, kleru. Ora ana hadise. Bid'ah, dolalah, neraka. Ngono terus Pak awet biyen awake dhewe. Nah, padahal mereka para sesepuh kita, para masyayikh, orang-orang tua kita punya belas kasihan yang luar biasa kepada umat. Sampai mereka, Pak, keroyo-royo, dibela-belain, Pak, mengkondisikan, diajak. Wis ora setahun pisan ki kapan meneh begitu. Maka momentum ini dijadikan alat untuk menjadikan penduduk di sekitar itu berbuat kebaikan. Nah, ngoten ya. Jadi buku metode dakwah Wali Songo itu ya enten mampati juga ya. baca itu ya, metode dakwah Wali Songo ya. Jadi mereka adalah ulama-ulama yang ya pilih tanding ya, pilih tanding yang sudah teruji dan terbukti ya, ke kualitas dan keilmuan mereka sehingga bisa mensarikan amal-amal yang sederhana tapi bisa masukkan umat ini ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang kadang-kadang kita nggak kepikiran sama sekali, begitu ya. Nah inilah ya beberapa ulasan yang saya sarikan ya dari beliau Abdul Wahid Al-Faizin dari Lembaga Bahsul Masail dan juga Otonom Nahdlatul Ulama, karena di tarjih nggak ada. Saya cari di tarjih nggak ada ya, ada di beliau. Yang kita ambil bukan organisasinya, yang kita ambil bukan orangnya, yang kita ambil apa? Ilmunya. Kalau itu dari Rasulullah, kenapa tidak? Kalau itu memang baik, kenapa tidak? Nah, begitu ya. Awake dhewe meh nglakoni utawa ora itu sudah prerogatif kita sendiri. Mau bersama-sama atau secara sendiri-sendiri itu juga hak kita. Okay. Sampai ora tahu melu bareng-bareng sih Mas. Lah aku wis rampung kok. Nek ngenteni sampean kesuwen. Ya kan? Enggak ada masalah. Nah, begitu. Kira-kira ngoten ya.
Mungkin dari yang saya sampaikan ini mungkin ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya yang masih ada apa ya, iskal ya, ada rasa kurang nyaman atau ingin ya disampaikan. Silahkan. Ayo, monggo. Nah, nek malam Jumat, malam nisfu Sa'ban, terus awake dhewe ngaji, tur ning masjid, ora ana tandinge itu, Pak. Wah, itu luar biasa. Orang ngaji di masjid itu pahalanya sebagaimana haji dan umroh sempurna. Ngajar atau belajar di masjid itu pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Malam Jumat nisfu Sa'ban sisan Pak awake dhewe. Ya kan? Lah engko bar bali direwangi sholat malam, tambah sholat witir, baca Al-Quran, istighfar di waktu sahur. Itu kan kebiasaan kita. Wis ora usah nilai Lailatul Sa'ban apa nisfu Sa'ban atau apapun. Itu sudah bagian dari diri kita. Nah, teman-teman yang masih ya bersama-sama guyub di tempat-tempat yang memang disediakan, yo aja dipaitu. Kadang-kadang mereka nggak bisa secara pribadi melakukan kebaikan, Pak. Ngoten nggih kira-kira. Cukup? Nek cukup balik kasih iki. Ya, jadi amaliyah yang itu sunnah, walaupun kita tidak melakukan, kita harus apa Pak? Mengakui keabsahan amal tersebut, begitu ya. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang ingin explore di bab ini, kita bisa menyampaikan. Hadise ono. Lah sampean kok rak melu? Lah rak melu kan rak popo. Yang penting aku ngerti ono hadise gitu. Ya. Jadi kalau ada yang belum pernah sholat tasbih? Ada? Oh cukup bangetan lah. Seumur hidup sekali. Kalau bisa sepekan sekali. Kalau enggak bisa 2 pekan sekali. Maksimal itu sebulan sekali. Kalau enggak bisa 3 bulan sekali. Usra iso terus rak kobet terus setahun pisan. Salat tasbih. Itu ngelatih salat ngelatih betah salat itu, Pak. Jadi kalau belum bisa salat tasbih ya salatnya biasanya agak cepat. Tapi kalau sudah pernah salat tasbih dipaksa untuk lama. Sebab apa? Setiap gerakan ditambah dengan membaca tasbih, ada yang 15, ada yang 10 pergerakan. 1 rakaatnya 75 kali tasbih. Padahal harus 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti berapa, Pak? 75, 75, 75, 75. 300 tasbih. Ya? Ya, ba'da ruku ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali, baru tasbihnya 10 kali, Pak. Kan ra iso cepet rukuke. Biasanya nih rukuk pisan bocone doa rukuk berapa kali? Sekali kan nek salat sunnah. Nah, nek kesusu subhana rabbiyal azim sudah selesai. Tapi kalau itu kita harus baca tasbih 10 kali. Nah, tasbihnya bukan subhanallah tapi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ping 10. Itu kan dipaksa lama, Pak. Nah, nanti kalau sudah bisa, nanti sholatnya biasanya lebih baik lagi. Dan itu memang sunnah seumur hidup sekali. Ya, sunnah seumur hidup sekali. Jadi hidup itu innamal hayatud dunya laibun walahwun wa zinatun wa takasurun ila akhiri ayat. Tapi intinya innamal hayatud dunya laibun walahwun. Hanya saja kehidupan hidup di dunia itu seperti bermain dan bersendau gurau. Antum tahu lihat orang main game enggak? Yang klasik aja lah, nembaki pesawat itu. Ya kan? Mesti dong ngerti lah. Seumuran kita kan yang paling klasik itu nembaki pesawat itu ya. Itu ada poin besar. Tapi sebelum datang poin besar itu ada poin kecil-kecil, Pak.
Nek sing cilik dilewati terus, golek sing gedhe tok, terkena tembakan lawan, kita nggak punya nilai, Pak. Betul ya? Tapi sembari menunggu yang besar, yang kecil itu kita ambil terus. Ambil, pas besar, serbu, fokus yang besar. Kita dapat poin besar. Contohnya ini Pak, besok puasa. Tapi sebelum Ramadan kita nggak pernah puasa sunnah. Ya kalau belum sampai puasa Ramadan ajal kita sudah selesai Pak. Kita dapat nilai apa? Ngowe sedekah sing sisan, korban. Terus kita nggak mau sedekah rutin setiap hari. Sebelum korban atau pas korban kita nggak mampu, terus nilai kita apa? Ini balik ke medsos ya, karena zaman medsos itu ya. Kemarin dipublish ada orang yang nabung di Blung itu, recehan semua. Receh itu paling besar berapa sih Pak? 1.000 kan? 500, 1.000, 500 ribu itu penuh. Dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun. Dimasukin sudah nggak bisa lagi. Akhirnya dibuka Pak. Berapa jumlahnya? 70 juta. Nah awake dhewe ditarget besok 3 tahun ke depan harus setor 70 juta. Kira-kira mumet berapa? Mumet Pak. Karena amal kecil ini tidak kita perhitungkan dan tidak membutuhkan effort yang besar, itu ya rileks aja kita. Teko sholat tahiyatul masjid, imame rungono tambah qobliyah, terus umum teko sholat jamaah, bar kuwi wirid dzikir sholat ba'diyah. Itu kan poin terus. Sampai nanti kita dapat Jumatan, nah itu poin besar. Gitu ya kira-kira ya. Nah, nek sing cilik-cilik kok ora ditelateni, ngarep sing gede. Pas pan gede orang duwe kemampuan, kan nggak punya nilai kita itu, gitu kira-kira ya. Nah, termasuk di sini malam nisfu Sya'ban itu poin besar Pak. Maka jangan diabaikan. Wah aku yang cilik-cilik ya, yang gede rasa dijipuk. Karena di balik yang besar itu biasanya ada tim penembak yang banyak itu ya. Nah kalau nggak bisa menghindari amal besar itu biasanya riya, sum'ah, mengungkit, itu otomatis itu Pak. Saiki penak kabeh jamaah gerek teko ya, ada kipasnya. Lha sing bebak sapa mbiyen jajal? Nah, diungkit Pak. Itu minimal rusak amalnya. Kalau ndak hangus. Ya kan? Nah, maka mari ya. Kecil juga ditelateni, yang besar kita persiapkan. Nah, termasuk alhamdulillah di malam hari ini kita menemukan momentum bahwa kita sudah berada di malam setengah dari Sya'ban, nisfu Sya'ban, tanggal 14 malam 15. Mari ya minimal kalau sudah dapat ngaji ini istimewa ya Pak. Nanti jangan lupa baca apa Al-Kahfi, Yasin, terus nanti istighfar, besoknya sedekah dan seterusnya. Ini momentum Pak. Ya. Nah, bagi teman-teman yang punya keluarga ya diedukasi keluarganya. Ini malam istimewa ya. Ayolah sebelum tidur witir lah, kalau nggak bisa bangun. Gitu ya. Ya. Termasuk saya ini orang yang berat bangun, Pak. Maka kalau agak jauh sedikit saya pasti witir di tempat. Ini orang apa ya? Ini tahadus binikmah aja ya. Kenapa? Karena kalau sudah pulang capek, otomatis nanti bangunnya mepet, nggak keburu. Maka sebelum tidur harus diselesaikan. Nek perlu ning panggonane ning kene salat dulu witir ndak apa-apa. Gitu. Jadi nanti mau istirahat kebablas sudah dapet. Ya, bisa bangun lagi alhamdulillah, tinggal nambah salat malam. Kalau sudah sholat malamnya juga tinggal nambah tilawah. Tilawahnya selesai juga tambah istighfar. Kan begitu kan? Nah begitu ya nuwun sewu. Ya, saya menasihati diri saya sendiri juga antum sekalian. Mari telateni sing cilik-cilik tadi ya. Karena yang kecil-kecil itu berpotensi apa Pak? Besar. Kenapa berpotensi besar? Kita nggak pernah
nilai amal kecil tadi. Sudah natural kita. Yo ikhlas yo sing ngono kuwi sakjane. Ikhlas kan begitu kan? Iya, mau masuk masjid kaki kanan dulu. Itu refleks sudah, itulah ikhlas. Ora nek ana wong porak sih tak tengen dhisik, kan enggak gitu juga kan? Nah, itulah ikhlas. Kalau amal kecil sudah terbiasa ikhlas, nanti dibesar insya Allah hati kita sudah terkondisi. Gitu ya kira-kira. Okay. Konklusinya hadis tentang malam nisfu Sya'ban banyak yang palsu. Kemudian ditemukan juga ada yang dhaif. Ketika dicari ternyata yang dhaif banyak, maka status dhaif tadi menjadi hasan li ghairihi. Dicari lagi ternyata ada yang hasan, dicari lagi ternyata ada yang sahih tadi. Maka mengamalkan ketaatan tidak dibatasi ya. Mengamalkan ketaatan di malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan dan kesunatan. Apapun amalnya. Ya, tidak harus Yasin ping telu tadi ya. Tidak harus sholat tasbih. Pokoknya setiap ketaatan kepada Allah, niat kita mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah, maka di situ kebaikan yang istimewa yang akan kita dapati. Plus jangan lupa berdoa karena di malam seperti ini doa istijabah. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pembacaan kitab sampai pembahasan taubat ya insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.